Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berharap kabar Anda baik. Senang sekali saya Daeng Nacong menemani Anda di Daeng Baca Koran. Nah, untuk hari ini saya akan membacakan koran dari Harian Kompas. Juga merupakan koran yang saya rutin berlangganan. Jadi saya akan membacakan dan saya berharap ini menjadi informasi Anda. Lembaran koran merupakan jendela dunia. Selamat mendengarkan tentunya. Informasi yang ada di Harian Kompas untuk edisi hari ini, kalau kita lihat di depan sini, informasi utama yang dihadirkan yang pertama yaitu kepercayaan publik dapat tergerus. Nah, ini Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar karena terbukti melanggar etik. Namun, hukuman berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 1 tahun dinilai sangat ringan. Sementara itu di bagian atas ini, informasinya ini juga headline-nya, dan badai Ida terjang Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini menilai badai Ida sebagai badai yang mengancam jiwa. Ditampilkan di halaman 4 di segmen internasional, rubrik internasional. Informasi lain, ada opini senjakala legislasi, ada harapan besar MK mau menghentikan gejala yang disebut autokratik legalisme. Dan informasi lain, di halaman Nusantara, banjir berulang, bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Rubrik lain yang diangkat oleh Harian Kompas yaitu Paralimpiade Tokyo 2020, 2 atlet Afghanistan wujudkan keajaiban. Nah, spirit solidaritas dan kemanusiaan bergema kencang di Paralimpiade Tokyo 2020. Hal itu seiring dengan hadirnya 2 atlet Afghanistan, Rosoli dan Kudadadi, yang melarikan diri dari Kabul. Mereka sempat dianggap mustahil bisa tampil bertanding di Tokyo. Informasi lain, kebijakan fiskal progresif analisis ekonomi dari A. Prasetyanto, Rektor Unika Atmajaya. Kebijakan fiskal progresif merupakan antitesis dari kebijakan konservatif. Nah, sejak pandemi COVID-19, kebijakan fiskal di hampir semua negara berubah menjadi progresif. Stimulus fiskal menjadi penyangga utama perekonomian, khususnya melalui peningkatan belanja kesehatan dan perlindungan sosial. McKinsey di Juni 2020 merilis laporan mengenai respon pemerintah terhadap pandemi COVID. Dalam beberapa bulan saja, dana stimulus sudah mencapai 10 triliun dolar Amerika Serikat, jauh lebih besar ketimbang krisis finansial 2008-2019. Kita ke informasi lainnya. Diplomasi ekonomi, petai dan jengkol tembus Jepang. Wow. Nah, dari Jakarta laporannya, pemerintah daerah ikut mencari terobosan ekspor di tengah pandemi. Ini mereka mencoba mengomodifikasi produk-produk bernilai tambah dan memanfaatkan e-commerce atau e-dagang. Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk bersandar pada keuntungan siklus super harga komoditas seperti minyak kelapa sawit mentah dan batu bara guna meningkatkan ekspor nasional. Kita ke informasi lainnya di halaman 2. Langsung saja saya bacakan headline atau judul utama ya. Ini sidang putusan kode etik Wakil Ketua KPK, berita foto. Informasi lain di segmen kilas politik dan hukum. Eksepsi Ergelino ditolak Majelis Hakim. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tidak menerima eksepsi ex-direktur utama PT Pelindo II, Richard Joslino, dalam perkara dugaan korupsi, pengadaan dan pemeliharaan kren untuk sejumlah pelabuhan. Dan informasi lain, Mendagri laporkan konsep PP Otsus Papua. Wakil Presiden Maruf Amin menerima Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Senin kemarin ya. Dalam kesempatan itu, Mendagri melaporkan perkembangan Papua kepada Wapres sekaligus menyerahkan rancangan atau konsep peraturan pemerintah PP turunan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang baru. Informasi lain, koalisi parpol, wajah baru PAN akan terlihat di Rakernas. Partai Amanat Nasional akan menggelar Rapat Kerja Nasional 2 tahun 2021 Selasa 31 Juni 2021. Rapat yang digelar sepekan seusai PAN bergabung dengan koalisi partai politik pendukung
pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin akan merumuskan strategi pemenangan pemilu dan pemilihan kepala daerah pada 2024. Kita ke informasi lainnya. Kaji ulang gagasan amandemen konstitusi. Amandemen dikhawatirkan menjadi bola liar yang justru menambah berat kehidupan bangsa, menyalahi spirit reformasi 1998, serta bertentangan dengan jiwa Pancasila dan undang-undang. Masih dari halaman politik dan hukum, vonis bebas lepas Samin tak dianggap korban pemerasan. Terdakwa pemberian gratifikasi kepada bekas anggota Komisi 7 DPR Eni Maulani Saragih, Samintan, dibebaskan dari penjara setelah divonis bebas lepas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin 30 Agustus 2021. Majelis menganggap pengusaha batubara itu sebagai korban pemerasan. Informasi lain, kita ke halaman politik hukum, masih halaman politik dan hukum, problem korupsi yang terus berulang. Dinasti politik tersandung kasus korupsi. Modusnya transaksi jual beli jabatan, operasi tangkap tangan KPK di Kabupaten Probolinggo menunjukkan kedua problem korupsi tersebut masih belum teratasi. Ini juga di halaman lainnya, kita ke halaman selanjutnya. Sekali lagi kita buka halamannya ya. Ini halaman koran adalah jendela dunia. Informasi lain, badai Ida terjang Amerika Serikat. Sudah tadi saya hadirkan pengantarnya. Jutaan warga negara bagian Louisiana Amerika Serikat terpaksa kehilangan pasokan listrik sebagai dampak terjangan badai Ida. Perubahan iklim diduga membuat badai kian berbahaya. Geopolitik, Turki tetap ingin berpijak di Afghanistan. Laporan Mustafa Abdul Rahman dari Kairo, Mesir, Turki selama ini merasa punya hubungan baik dengan semua fraksi politik di Afghanistan, termasuk Taliban, dan negara-negara yang punya hubungan khusus dengan Taliban, seperti Qatar dan Pakistan. Karena itu, Turki ingin tetap menginjakkan kakinya di Afghanistan pada era kekuasaan Taliban jilid 2 saat ini. Informasi lain, kilas luar negeri, Perdana Menteri Malaysia jalani karantina. Kantor Perdana Menteri Malaysia dalam sebuah pernyataan Senin mengatakan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menjalani karantina setelah melakukan kontak dekat dengan pasien COVID-19. Karena menjalani karantina, PM Ismail terpaksa tidak bisa hadir secara langsung dalam pelantikan kabinetnya oleh Raja Malaysia yang digelar Senin di Istana Negara Malaysia, Kuala Lumpur. Informasi lain, Afghanistan, dari Afghanistan, jelang tenggat evakuasi, Bandara Kabul dihujani roket. Setidaknya 5 roket ditembakkan ke Bandara Udara Internasional Hamid Karzai Kabul, Afghanistan, Senin. Ini terjadi di tengah evakuasi tahap akhir warga menjelang tenggat evakuasi Selasa. Tak ada korban jiwa akibat serangan itu. Tembakan roket Katyusha tersebut juga tidak sampai mengganggu jalannya proses evakuasi. Kilasan kawat sedunia. Dalam bahasa Inggris ada ungkapan, seandainya sapi bisa terbang, artinya mengharapkan kejadian yang mustahil. Kita lanjutkan, kita ke halaman olahraga dari Harian Kompas. Nah, ini berita fotonya. Elvin El Hudia Sesa, pelari putri Indonesia, masuk finish di urutan kelima kedua lari 400 meter klasifikasi T20 atau keterbatasan intelektual pada para Olimpiade Tokyo 2020 Senin ya. Dan informasinya pengalaman berharga. Wakil Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020 belum menambah jumlah medali, namun mereka ditempa dengan pengalaman berlaga di ajang besar. Nah, memasuki hari ke-6 Paralimpiade Tokyo 2020, tim Indonesia belum bisa menambah perolehan medali. Wakil Indonesia di cabang atletik, menembak, dan renang gagal membuat kejutan. Kendati demikian, mereka mendapat banyak pengalaman untuk menyiapkan diri di Asia Para Games 2022 di Hangzhou, China. Kita ke informasi lain, Liga Inggris, pijakan menjanjikan Solskjaer dari Manchester. Ole Gunnar Solskjaer mencapai 100 pertandingan Liga Inggris sebagai manajer Manchester United dengan rekor terbaik kedua sepanjang sejarah klub. Tak disangka, manajer yang sempat diusir tanda kutip ya oleh supporter ini mampu berbicara banyak. Dia kini menjadi sosok terbaik MU sejak pensiunnya manajer legendaris Sir Alex Ferguson. Ya. Kita ke informasi lain dari olahraga. Oceanman Bali 2021 ditunda ke September. Kejuaraan renang perairan terbuka berskala internasional Oceanman Bali 2021 di Pantai Mertasari, Sanur, Bali ditunda dari 13 hingga
14 Agustus menjadi 10 sampai 11 September 2021. Hal itu akibat meningkatnya kasus COVID serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali. Informasi lain, kita ke stick bekas Tiger Woods dilelang 5,6 miliar rupiah. Stick puter bekas pegolf Tiger Woods laku senilai 393.300 dolar Amerika Serikat atau setara 5,6 miliar dalam pelelangan hari Minggu. Informasi lain, Amerika Serikat terbuka polemik vaksin COVID-19 di arena tenis. Di bawah tekanan pemerintah, Asosiasi Tenis Amerika Serikat atau USTA akhirnya mewajibkan penonton turnamen Grand Slam Amerika Serikat terbuka menunjukkan bukti telah divaksin COVID-19 setidaknya 1 dosis. Namun hal yang sama tidak diberlakukan bagi petenis di mana vaksin memunculkan pro dan kontra. Informasi lain kita ke berita umum. Level turun, jangan lengah jadi judul berita utamanya. Situasi pandemi COVID-19 di beberapa daerah membaik. Meski demikian, semua pihak diminta tidak lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Informasi lain, ini di halaman ini masih sambungan dari judul-judul yang ada. Kita ke sosok Beatrice Bebevio, medali emas dari tangan Robocop. Jika dalam hidup tak pernah tersandung atau terperosok ke jurang, itu mustahil ya, kita tahu kemampuan yang ada. Itu dialami oleh Beatrice Bebevio. Kehilangan kedua kaki dan 2 tangan tidak membuatnya berhenti. Ia justru mampu menunjukkan keteguhan hingga memperoleh 2 medali emas Paralimpiade. Informasi lain, Sudirman Said memantau pandemi. Sudirman Said masih bertemu kolega-koleganya dan mengunjungi sejumlah provinsi untuk memantau pandemi. Sekretaris Jenderal PMI itu tak bisa menyangkal kerisauan soal penyebaran COVID-19. Ia bersyukur masih terhindar dari penyakit tersebut. Ayo Pak, rajin-rajin tes ya. Informasi yang lain, dari halaman humaniora, vaksinasi dan penyaringan di sekolah sangat penting. Percepatan vaksinasi pada anak, guru, dan tenaga kependidikan sangat mendesak untuk menjamin keamanan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Nah, kebijakan mendorong pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah mesti dibarengi dengan percepatan vaksinasi warga sekolah. Selain itu, penyaringan atau screening rutin juga perlu dilakukan. Informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda, ini ada opini, uji formil, dan senja kala legislasi, tulisan Zainal Arifin Mukhtar. Belakangan ada tendensi negara melakukan tindakan pembentukan undang-undang menurut kehendak sepihak negara. Ini menjadi opini yang dibahas ya. Tajuk rencana dari halaman opini, tahun politik di depan mata. Pemilu 2024 masih sekitar 2,5 tahun lagi. Namun ini pemilu itu terasa seperti telah di depan mata di tengah berbagai persoalan bangsa yang menggunung. Informasi lain, kita ke informasi yang lain. Di halaman humaniora, mitigasi dan adaptasi untuk tahun lebih basah. Ini mau masuk musim hujan ya. Jumlah air yang melimpah saat musim hujan kali ini perlu dihadapi dengan baik. Selain antisipasi bencana, kondisi juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk strategi musim tanam. Dan informasi lain, diabetes tipe 1, penanganan perlu komprehensif. Pengetahuan orang tua untuk mengasuh anak dengan diabetes juga penting sehingga kualitas hidup anak meningkat dan anak bisa tumbuh dengan diabetes. Kutipan dari Anita Sabidi, anak dengan diabetes mellitus tipe 1 butuh penanganan yang komprehensif. Pemantauan kadar gula darah yang rutin, pengaturan pola makan, aktivitas fisik, dan pemberian insulin dosis tepat sangat penting untuk menunjang kualitas hidup yang lebih baik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Aman Bakti Bulungan di Jakarta. Kita ke informasi yang lain, konsumsi masyarakat masih tertahan. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong konsumsi masyarakat demi pemulihan ekonomi, namun potensi penularan COVID-19 yang masih mengintai menjadi tantangan. Di halaman ekonomi dan bisnis, perdagangan RI dan Cina zero defisit. Pada 2024, neraca perdagangan Indonesia dengan Cina diperkirakan tidak lagi defisit atau zero defisit. Buah investasi dari Cina, khususnya di sektor industri hilir, pertambangan, dan manufaktur, menjadi salah satu penopangnya. Begitu ungkapan Menteri Perdagangan Muhammad Luti dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR pada 25 Agustus 2021. Pertanyaannya, benarkah demikian dan mudah merealisasikannya? Seperti itu ya pertanyaan yang ada.
Informasi jasa keuangan, belum semua bank siap bertransformasi digital. Belum semua bank siap dan memiliki kapasitas bertransformasi menjadi bank digital. Tak hanya membutuhkan belanja infrastruktur yang besar dan sumber daya manusia yang melek teknologi, bank juga perlu mengubah pola pikir dan budaya kerja sebelum bertransformasi. Informasi lain, kita ke halaman masih ekonomi bisnis. Perpanjangan pembatasan berdampak baik. Loh, kita baca dulu ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dinilai telah berperan signifikan dalam menekan penyebaran COVID-19 dan memberi harapan bagi pemulihan ekonomi. Namun, pelonggaran aktivitas tetap harus berpegang pada protokol. Informasi lain, banjir bandang berulang akibat kerusakan alam. Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan, Sulawesi menambah beban warga yang belum pulih dari dampak pandemi COVID-19. Informasi lain, penegakan hukum. Seorang camat ditangkap terkait pembunuhan pekerja di Yakuhimo. Informasi dari Jayapura. Dan informasi pertanian, Bangkalan kembangkan porang sebagai komoditas ekspor andalan. Nah, untuk memperkaya komoditas pertanian berorientasi ekspor dari Pulau Madura, Jawa Timur, serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, saat ini mulai dikembangkan secara serius usaha budidaya tanaman porang. Potensi nilai ekonomi dari usaha itu diprediksi mencapai 13,76 miliar per musim panen. Besar juga ya. Informasi terakhir, antusias belajar hibrida, peserta didik dan tenaga didik 610 sekolah di DKI Jakarta antusias menjalani hari pertama belajar di sekolah. Pertemuan tatap muka juga memudahkan siswa sekolah kejuruan belajar praktikum. Informasi kelas metro, Pemkot minta hak atur relaksasi ekonomi. Pemerintah Kota Bekasi dan Kota Bogor, Jawa Barat berharap pemerintah pusat memberikan hak kewenangan untuk mengatur perekonomian daerah di masa pandemi COVID-19. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan, dalam PPKM level 3, pemerintah kota berharap ada diskresi bagi daerah untuk menggiatkan kembali perekonomian lokal. Ya, demikian informasi yang kami hadirkan di surat kabar atau koran dari Harian Kompas untuk edisi Selasa 31 Agustus 2021. Silakan Anda baca selengkapnya seperti itu, dan kami berharap bahwa informasi yang kami hadirkan ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.